Padahal Anda sekuat itu. Kenapa nggak bisa selamatin kita lebih cepat? Kalau aja Anda bertindak lebih cepat, mana mungkin Lin Sidiku yang malang ini sampai mati. Ini semua salah Anda. Anda yang bikin dia mati. Anda nggak pantas menyandang gelar Lao Zu Tianyan. Aku bahkan rela menanggung risiko serangan balik demi membasmi kultivator iblis dan menyelamatkanmu. Tapi kamu malah bersikap kurang ajar. Dan malah menyalahkanku karena telat datang. Dunia kultivasi novel cewek ini. Halo penurun IQ-nya beneran nggak ngotak. Zhou Shiji ini tampaknya terlalu sedih. Tapi Lao Zu emang agak telat keluar dari pengasingan sih. Tetap aja salah Anda. Kenapa Anda nggak langsung teleportasi ke sini saja? Buat menahan serangan demi Lin Shidi. Kalau Anda nggak segois itu. Dan nggak cuma sibuk melakukan breakthrough, mereka nggak bakal mati. Anda yang sudah mencelakai mereka. Lao Zu, mohon redakan amarah Anda. Zhu Sisi sedang kehilangan kekasihnya. Pikirannya sedang kacau. Gimana kalau kita bawa dia kembali ke sek dulu? Dan serahkan pada keputusan Sisi Tianyan. Wanita iblis sialan. Berani-beraninya menyamar. Menjadi murid langsung dari Tianyan Sek. Lao Zu, bukankah ini agak kurang pantas? Bagaimanapun juga, Zhu Sisi adalah kesayangan Sek Leader. Bagaimana bisa Anda membunuhnya begitu saja? Mata-matakan iblis, apa aku nggak boleh membunuhnya? Kalau aku nggak salah ingat, Dao Companion-mu dulu, bukankah tewas karena dijebak oleh kultivator iblis? Lao Zu sangat bijak. Kultivator iblis memang pantas mati. Tapi kesalahan Zhou Sisi tidak sampai harus dihukum mati. Sekte lurus dan iblis selamanya tidak akan pernah bisa sejalan. Sekte iblis itu bahkan berani mengirim wanita iblis untuk menyamar sebagai murid sek kita. Dan menggunakan trik playing victim demi melakukan moral kidnapping. Aku cuma menyesal wanita iblis ini terlalu lemah. Sampai nggak bisa mencabut jiwanya untuk dijadikan pelita. Sifat Lao Zu beneran kejam banget. Cie. Aneh banget. Tiba-tiba gue transmigrasi ke novel romans. Cultivation yang penuh drama cinta tragis. Tapi ya sudahlah. Tapi kenapa gue malah harus jadi batu loncatan buat cinta si cowok dan cewek utama? Ujung-ujungnya mati konyol gara-gara cultivation gue dikuras habis sama si cowok utama. Sebagai leluhur, mana bisa gue biarin hal ini terjadi? Gue harus beresin bobroknya moral di dunia cultivation ini. Geledah seluruh area ini dengan teliti. Rekan-rekan satu sekte yang dibawa Chu Luoyan ini pasti menyembunyikan sesuatu yang mencurigakan di tubuh mereka. Cari sampai ketemu. Geledah mayat-mayat itu. Leluhur. Formasi di kantong penyimpanan ini sangat rumit dan canggih. Sepertinya ada energi khusus yang sengaja disembunyikan di dalamnya. Di mata dewa saya, ada jiu yang spiritual Maro kualitas terbaik dan tanaman abadi Zisui. Kenapa barang-barang berharga seperti itu bisa ada di kantong penyimpanan? Seorang murid sekte dalam yang biasa, lapor leluhur. Beberapa hari yang lalu ketua sekte memberi perintah, katanya demi meningkatkan perdamaian dan rasa saling pengertian antara kaum kultivator dan kaum iblis. Beliau menyetujui alokasi khusus untuk sebagian sumber daya yang rencananya akan dihadiahkan kepada Cik Suemo demi menunjukkan kemurahan hati sekte kita. Menunjukkan kemurahan hati. Leluhur, di sini masih ada satu orang yang selamat. Kakak Luo. Kakak Li. Kenapa? Padahal kami cuma mau mengantarkan sumber daya ini kepada bawahan Tuan Yi Wuhan demi mewujudkan persatuan romantis antara kedua alam. Kenapa malah harus berakhir tragis seperti ini? Keponakan Wan, ikhlaskan saja semuanya. Iblis kultivator yang menyerang kalian. Semuanya sudah dibasmi habis oleh leluhur. Kalian orang-orang dari aula penegak hukum. Gara-gara kalian. Dasar sampah gak berguna. Kami membawa misi penting dari rencana besar ketua sek. Tapi kalian bahkan gak bisa melindungi keselamatan kami. Bukan cuma membiarkan iblis kultivator merebut sumber daya kami. Kalian juga bikin kakak Luoy tewas. Gue bakal laporin kalian ke ketua sek. Diam kamu. Dasar bodoh. Berani-beraninya kamu memfitnah aula penegak hukum.
Cepat tutup mulutmu dan kembali ke sekte untuk menerima hukuman. Kenapa gue harus diam? Kakak Chloe mati dengan sangat mengenaskan. Aku mau kalian semua mati menyusul dia. Apa? Di tubuh saudari seperguruan Chloe, kenapa ada aura traksi lurus? Wanita iblis itu mati di tanganku. Buset, kok nggak lanjut normal? Jangan, leluhur, meskipun keponakan Wang ini bicaranya lancang. Dia kan masih muda dan belum tahu apa-apa. Bagaimana kalau kita ampuni dulu nyawanya, lalu bawa dia ke aula disiplin untuk diinterogasi? Karena tetua Xuan Feng sudah bilang begitu, aku akan memberimu muka. Leluhur sungguh murah hati. Leluhur, apa maksud Anda? Suasana hatiku sedang bagus hari ini, jadi aku beri kamu kesempatan untuk memilih. Pilihlah. Kalau dia memilih Cultivation Pill, itu membuktikan kalau dia takut mati dan masih bisa menahan diri meski dipermalukan. Berarti pikirannya sangat licik. Kelak dia pasti akan menjadi ancaman bagi seks. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Kalau dia memilih mengasah pedang, itu membuktikan kalau dia punya niat membunuhku dan ingin melawan sampai akhir. Bocah ini punya sifat pemberontak, jadi dia tidak boleh dibiarkan hidup. Kalau dia memilih keduanya, itu membuktikan kalau keserakahannya tidak ada habisnya. Dia memang pantas mati dan tidak boleh dibiarkan hidup. Kalau dia tidak memilih keduanya, itu membuktikan kalau dia tidak punya pendirian dan hanyalah trespasser sejati. Apa gunanya mempertahankan dia? Bocah ini tidak boleh dibiarkan hidup. Sampaikan perintahku. Kejadian hari ini adalah ulah licik dan tidak tahu malu dari sekte Cik Suemo yang telah mencelakai murid sejati sekte kita, Chu Luoyan, dan yang lainnya. Aula penegakan hukum gagal melindungi mereka dengan baik. Seluruh anggotanya akan dipotong gaji mereka selama 3 tahun. Kembali ke sekte dan terima hukuman kalian. Sekarang, inventarisasi pasokan barang ini untukku. Ikut aku membantai jalan kembali ke Tianyanzong. Mari kita lihat apa yang sedang dilakukan sekte master kita yang hebat itu. Xing Shui, jangan repot-repot demi aku lagi. Demi aku. Kamu bahkan sudah mengosongkan gudang harta sekte. Para tetua sudah mulai mengeluh. Lebih baik kamu biarkan aku mati saja. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu mati. Persetan dengan perbedaan jalur kultivator dan iblis. Bahkan jika seluruh dunia disatukan, semuanya tidak ada apa-apanya dibanding sehelai rambutmu. Siapapun yang berani mengeluh tentangmu, akan kusir mereka dari sekte. Penjaga sekte master benar. Yi Gongzi itu sangat suci dan tidak ternoda. Apa sih yang diketahui murid Gitan? Mana mereka tahu penderitaan yang harus ditanggung Yi Gongzi? Sekte master, ini dibuat setelah aku meledakkan belasan tungku semalaman untuk memurnikan pil Jizuan Huxing dan ini. Cepat berikan ini untuk menyambung nyawa Yi Gongzi. Han PH. Cie, racun dingin apanya? Begitu pasokan Jiuyang Ling Sui itu tiba, Tuntian Mogongku akan bisa menembus ranah Yuanying dan mengubah Tianyanzong ini sepenuhnya menjadi wilayah iblis. Kenapa Luoyan dari pos depan belum kembali juga? Para pecundang di balai penegak hukum itu lama sekali hanya untuk menjemput pasokan barang. Siapa yang berani menerobos masuk ke aula puncak utama? Luoye. Siapa yang sudah mencelakai murid kesayanganku? Paman Guru Liu. Akhirnya, Anda keluar dari kultivasi tertutup. Cepat gunakan kekuatan hebat Anda untuk menangkap bajingan ini dan musnahkan jiwa raganya. Haha, hebat sekali Tianyanzong ini. Aku sudah melakukan kultivasi tertutup selama 1000 tahun. Tapi begitu keluar, aku malah melihat formasi pelindung sekte hancur lebur dan pertahanannya sangat lemah. Ternyata, ini bukan
karena musuh dari luar yang terlalu kuat, melainkan karena ada musuh dalam selimut. Seorang kultivator iblis berdarah merah murni bisa berbaring santai di aula utama Tiananzong sambil mengisap warisan leluhur kita. Sementara sekelompok tetua dan sekte master malah mengerubunginya seperti menyembah leluhur sendiri. Lu Qingsu, kepemimpinanmu sebagai sekte master benar-benar konyol dan tiada tandingannya sepanjang sejarah. Sisu, kamu nggak akan paham. Wu Hen tidak pernah menyakiti satupun makhluk hidup. Hatinya semurni emas. Kasih sayangnya tanpa batas. Sisu, pikiranmu sempit sekali. Laozu, Wu Hen sangat butuh energi spiritual. Karena Laozu sudah keluar dari pengasingan. Asalkan Laozu mengorbankan 100 tahun kultivasi untuk menyembuhkan luka Wu Hen, dia pasti bisa bertahan hidup. Aku mengerti. Ternyata di mata para sampah seperti kalian, bicara pakai logika itu percuma saja. Karena kalian begitu suka berkorban. Hari ini aku akan mewujudkannya untuk kalian. Laozu, Anda sudah gila. Mengaktifkan formasi pembantai pelindung sekte. Apakah Anda ingin menghancurkan sekte Tianyan? Hancur tidak. Aku sedang membersihkan sampah. Siapapun yang pernah memohon ampun untuk kultivator iblis atau menyalahgunakan pusaka sekte, jangan harap Anda yang bisa lolos begitu saja hari ini. Anda sudah jatuh ke jalan iblis. Anda membantai rekan seperguru sendiri di Shoufen. Andalah iblis yang sebenarnya. Dunia kultivasi memang kejam. Yang kuat memangsa yang lemah. Kalian menggunakan jerih payah para leluhur untuk menjilat kultivator iblis. Masih berani bicara soal benar dan salah di hadapanku. Liyuan, kamu sudah tidak waras. Jika hari ini kamu tidak memberikan pertanggungjawaban, aku akan menegakkan keadilan langit untuk membersihkan sekte ini. Hahaha, luar biasa menegakkan keadilan langit katanya. Aku ingin lihat sekeras apa tulang kalian. Karena kamu sangat suka meramu pil kultivasi, aku akan mengirimmu ke Diva agar kamu bisa meramunya untuk Yan Wang. Liyuan, hentikan. Dai Wujian, Fan Hua Jintou. Cuma jurus pamer, memalukan sekali. Kamu berani-beraninya memukulku tanda tanya. Bahkan Wu Hen saja tidak pernah tega menyentuhku. Sekarang giliranmu. Ye Gongxi yang baik hati dan polos. Wu Hen, kemana perginya racun dinginmu? Cigu Moki. Dinlo, dasar cewek bagus. Lo beneran mikir pangeran ini bakal kepincut sama cewek kayak lo yang muda, tua dan bagu. Supreme Spiritual Essence itu udah lama gue ubah jadi demonic kiss. Cinta abadi dan iblis apaan? Itu cuma umpang biar gue bisa piara lo jadi wadah kultivasi dan bahan obat. Lo beneran lebih gampang dibohongin daripada babi. Wu Hen, kamu pasti lagi dikendaliin sama demonic kiss Kartia kan? Kamu cuma pengen aku nyelamatin diri sendiri. Iya, kan lo bener-bener menyedihkan banget dan gak tertolong. Liyuan, gue adalah putra ke-9 dari Chiksu Mozon. Gue udah masang Wan Mo dari awal. Hari ini, seluruh Tiananzong kalian bakal dikubur hidup-hidup bareng gue. Hancurlah. Seratus ribu pasukan iblis gue udah turun ke sini. Liyuan, apa formasi lo itu sanggup nahan ribuan pasukan gue? 100.000 raja iblis. Gue tadi padahal sempat pusing setelah ngebantai abis semua sampah ini. Dimana gue harus ngejarah balik sumber daya sek kita. Kebetulan pangeran iblis kayak lo Pakabangi malah nganterin nyawa sendiri ke sini. Karena lo udah telanjur datang. Mending semuanya buat gue aja, biar jadi bahan bakar buat kebangkitan Tiananzong gue.
serang. Ratakan Tianyanzong. Bantai semua kultivator aliran lurus tanpa sisa. Gawat, bangsa iblis udah nyerang. Semuanya, cepetan lari. Wuhen, apa kamu beneran tega ngebantai kita semua? Bahkan, kalau aku emang gak pantas dapetin cintamu. Tetapi masih ada banyak nyawa gak berdosa di Tianyanzong. Gak berdosa? Di mata bangsa iblis kayak kita, cuma ada si kuat dan mangsa. Li Yuan, anjing tua. 100.000 pasukan elit, ditambah 3 jenderal perang yang memimpin. Hari ini lo takdirnya bakal lenyap tak bersisa. Kobaran api Shenhunsao benar-benar merahap habis diriku. Gue kira kalian punya trik baru yang lebih seru. Ternyata cuma nganterin bahan latihan berkualitas. Sekaligus keberuntungan buat gue. Udah mau mati aja, masih berani bocor. Tuntian Mogon. Selesai ini. Nggak usah sok pamer di depan ahlinya. Mana mungkin. Lancang, berani-beraninya melukai pangeran ke-9 dari Chengsu Rosek. Lepasin yang mulia sekarang juga. Terus berlutut dan menyerahlah. Dengan begitu, gue mungkin masih sudi membiarkan jiwamu selamat. Lepasin dia. Aku sudah melakukan kultivasi selama 1000 tahun. Dan memang lagi nyari kesempatan buat pemanasan. Hari ini, bakal ku perdengarkan musik paling indah di dunia kepada kalian. Li Yuan, lo berani bunuh gue. Ayahku nggak bakal tinggal diam. Tangan gue. Dasar iblis. Jangan buru-buru. Masih ada lagi kok. Kita nikmati pelan-pelan, ya. Sisu, tolong jangan diinjak lagi. Dia kesakitan banget. 1000 kesalahan ini, semuanya salahku. Sasar aku aja, tolong. Aku rela mundur sebagai ketua sek dan merenung di gunung belakang. Seumur hidup, tolong biarkan dia tetap hidup. Hanya demi ampas yang cuma memanfaatkanmu sebagai alat. Kamu bahkan tega mengabaikan dendam darah puluhan ribu murid Tianyanzong. Cinta itu nggak mengenal batas. Cinta bisa meluluhkan segalanya. Tolong biarkan kami bersama. Oke, aku bakal kabulkan permintaanmu. Sekarang, perhatikan baik-baik. Wuhan. Jangan pergi, ayo kita main layangan. Kita pergi ke gunung belakang buat lihat bulan. Kultivasi itu sejatinya melawan takdir langit. Tapi kalian malah sibuk main lumpur. Karena kamu cinta mati sama dia. Kalau gitu, dinyusul dia ke alam baka. Tianyanzong nggak butuh sampah yang otaknya isi kotoran kayak lu. Pangeran udah mati, serang. Bunuh dia. Balasin dendam yang mulia. Kuras tenaganya sampai mati. Habisin dia. Udah lama banget gue gak nyium bau sumber daya yang sesegar ini. Semua anggota Tianyanzong dengar perintah. Gak usah pasang formasi. Gak usah bertahan. Semuanya mundur ke gunung belakang. Hari ini, gue sendiri yang bakal ngepung 100.000 sesepuh mereka. Lalu beneran bisa nahan mereka sendirian? Gue kan udah bilang, ini bukan pertarungan. Tapi ini namanya belanja setia. Kualitasnya lumayan juga. Bisalah buat bikin satu tungku kultivasi pil. Kekuatan kalian cukup amat. Gak bikin gue puas sama sekali.
Dia bukan manusia, dia itu iblis. Aktifkan santai suicide. Hari ini, biar mati pun gue bakal bunuh dia. Mati lu. Udah usaha keras kayak gitu, cuma bisa ngeluarin mainan lead gini doang. Jida Qianlong. Mana mungkin, lemah banget. Karena kalian semua cuma sampah rongsokan. Berarti kalian udah lihat ada nilai gunanya lagi. Senior, tolong jangan bunuh saya. Sekte kami bersedia ganti rugi. Kami siap berdiskusi bareng Tianyan Zhong. Tantang. Kasih agung tanpa batas. Kebetulan sekali, 4 kata itu bikin gue pengen bunuh orang tiap kali mendengarnya. Harga. Selamat datang kembali, Leluhur. Seluruh murid siap sedia. Kami siap melaksanakan titah leluhur walau harus mati. Sebarkan titah gue. Mulai hari ini, hapuskan semua aturan seks yang berkaitan dengan cinta dan penebusan dosa. Siapapun yang berani mengungkit tentang hubungan dewa dan iblis, atau tentang cinta tanpa batas, aku sendiri yang akan menguliti dan mencabut uratnya, lalu menggantungnya di gerbang gunung untuk dijadikan lentera langit. Sumber daya sekte hanya akan dibagikan berdasarkan kontribusi. Siapa yang tinjunya paling kuat dan paling banyak membunuh kultivator iblis, dialah yang akan mendapatkan sumber daya. Kami patuh pada perintah leluhur. Kami para murid akan memutuskan semua tali asmara dan fokus berkultivasi di Jalan Agung. Selain itu, kumpulkan semua kantong penyimpanan dan tulang iblis di tanah. Bersihkan semuanya untukku. Perbaiki kapal perang. 3 hari lagi seluruh set akan berkumpul. Leluhur, Raja Iblis sudah mundur. Kita mau berkumpul dan pergi kemana? Mereka berani datang merampas hartaku. Kalau aku tidak merampas balik sampai mereka melarat, itu sih rugi banget. 3 hari lagi, ikutlah denganku untuk meratakan Jigsu Moyo, tanpa menyisakan sehelai rumput pun. Lapor, leluhur. Barang peninggalan 100.000 pasukan iblis telah selesai dihitung. Kita menyita 3 juta batu spiritual kualitas tertinggi dan puluhan juta batu spiritual kualitas menengah. Tanda kepemilikan pada 12 Baigu Mojian telah dihapus dan sudah diukir dengan formasi set kita. Siap berlayar kapan saja. Bagus, berangkat ke Jigsu Moyo. Rebut kembali apa yang memang seharusnya milik kita. Patuh pada perintah leluhur. Ratakan Moyo tanpa menyisakan sehelai rumput pun. Kalau dihitung-hitung waktunya, bocah bernama Wang itu pasti sudah berhasil. Lu Qingsu dari Tianyan Zhong itu benar-benar absurd. Aku sudah hidup selama 3000 tahun. Baru pertama kali ini, aku melihat pemimpin sek yang dengan sukarela menyerahkan warisan sektenya. Yang mulia sangat bijaksana. Pangeran ke-9 benar-benar melampaui gurunya. Sekarang, 3 jenderal iblis memimpin 100.000 pasukan untuk menyerang. Bagaimana gerombolan sampah dari Tianyan Zhong itu bisa menahannya? Sepertinya saat ini urat spiritual mereka sudah dikuras habis. Tinggal menghitung hari bagi Jigsu Mozu kita buat menguasai dunia kultivasi. Ada apa nih?
Bendera perang Tianyanzong. Nggak mungkin. Bukannya mereka harusnya udah rata sama tanah? Sial, kita kecolongan. Gua datang buat nagih utang. Siapa lu? Berani-beraninya kurang ajar. Di mana 100.000 pasukan gua dan 3 jenderal iblis besar itu? Lu nyari mereka. Nggak mungkin. Ini bener-bener nggak mungkin. Gua rasa kiriman paket dari lu kurang berbobot. Karena lu semua udah begitu murah hati, maka gua terpaksa harus datang langsung buat ngambil seluruh tanah di wilayah iblis ini sekalian. Anggap aja ini ganti rugi karena udah merusak ubin sekte gua. Anjing tua yang arogan. Udah berani bunuh anak kesayangan gua dan ngehancurin pasukan gua. Sekarang lu masih berani bertingkat di sini? Wan Sui Si Gudasen, bangkitlah. Leluhur, hati-hati. Ini formasi pembunuh pelindung klan ras iblis. Formasi ini cuma barang rongsokan. Satu tebasan padan. Kaitian. Jangan mendekat. Kami menyerah. Kami bersedia tunduk. Tiap tahun kami bakal kasih upeti 70%. Bahkan seluruh sumber daya kami. Kami tunduk. Mulut orang hidup itu penuh dengan kebohongan. Cuma ingatan yang diekstrak langsung yang paling jujur. Lu benar-benar keterlaluan. Gua bakal tarung sampai mati sama lu. Di hadapan gua, lu bahkan gak punya hak buat bunuh dia. Keagungan leluhur luar biasa, tak tertandingi di dunia. Pemimpin sekte pedang teratas rela menguras darahnya demi kabur dari pernikahan dan membantu gadis. Biasa terbang ke alam atas. Master Yawanggu malah memberikan pusaka pelindung lembah kepada gadis iblis. Pantas aja dunia ini dipenuhi sama sampah yang gak punya otak. Ternyata langit di atas kita emang udah kotor. Xuan Feng, dengar perintah. Ambil alih wilayah iblis. Semua harta karun dari nadi iblis harus didaftarkan atas nama Tianyanzong. Bagi para Moxiu yang keras kepala, hancurkan kultivasi mereka, lalu kirim mereka ke bawah tanah buat namban. Siap, Master Murid akan umumkan ke seluruh sek untuk istirahat selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, ikut aku ke Songso untuk mendatangi sekte aliran lurus di sana. Aku mau lihat sendiri sebenarnya seberapa sengklek otak orang-orang di dunia kultivasi ini.